Penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025-2026 akan segera dimulai. Untuk itu, pemerintah dalamnya adalah Kementerian Dikdasmen sudah menerbitkan Permen Dikbud nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Bagaimana isi-isi pentingnya? Silakan disaksikan pada video saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar sekalian. Kali ini kita akan bahas Permen Dikdasmen yang baru, yaitu nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru. Ini merupakan istilah baru ya, yang sebelumnya adalah PPDB, sekarang diganti dengan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Apa kira-kira perbedaannya? Nanti kita akan analisis, kita kupas satu persatu. Tidak saya bacakan semua, kalau semua yang mungkin tidak cukup waktu 10 menit ya, ini paling kira-kira 10 menit. Oke, bab 2, penerimaan murid baru, bagian ke-1, jalur penerimaan murid baru. Ada 4 jalur ya, yaitu jalur domisili yang dulu zonasi, kemudian jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi kalau dulu namanya perpindahan ya. Jadi untuk untuk SPMB ini hanya berlaku untuk SD, SMP, dan SMA ya. Tidak berlaku untuk SMK, tidak berlaku untuk TK dan PAUD, tidak berlaku untuk sekolah di bawah Kementerian Agama, misalkan MI, MTS, dan MA. Jadi hanya 3 jenjang, yaitu SD, SMA, dan SMP. Nah, kemudian untuk jalur prestasi yang keempat ini tidak berlaku untuk SD ya. Jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf C dikecualikan untuk SD ya. Jadi untuk jalur itu, yang untuk jalur prestasi itu tidak berlaku untuk jenjang SD. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita lihat kuotanya, ini yang berubah ya dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai dari jalur jalur domisili ya. Domisili dulu ya. Nah, domisili ini itu masing-masing jenjang berbeda ya. Kalau dulu ini sama, sekarang berbeda. Makin tinggi jenjang makin dikurangi porsinya atau kuotanya atau persentasenya untuk jalur domisili. Untuk yang SD 70%, untuk yang SMP 40%, dan untuk yang SMA 30%. Jadi makin tinggi jenjang untuk jalur domisili makin kecil persentasenya. Nah, sekarang untuk jalur afirmasi ya. Jalur afirmasi itu ya jalur untuk anak yang miskin sama anak yang penyandang disabilitas. Untuk SD ini 15%, untuk SMP 20%, untuk SMA itu 30%. Ini ingat paling sedikit ya atau minimal, termasuk yang tadi itu yang jalur domisili itu ada kata-kata paling sedikit, itu artinya boleh lebih. Jadi untuk yang jalur afirmasi makin tinggi jenjang itu makin besar porsinya. Nah, untuk yang jalur prestasi ini ingat SD tidak ada ya, cuma SMP dan SMA. Untuk SMP 25% dan untuk SMA 30%. Nah, untuk yang jalur mutasi ini sama. Ini sama, yaitu paling banyak 5%. Ingat, ini paling banyak. Untuk yang ketiga jalur itu ada kata-kata paling sedikit atau minimal. Untuk yang jalur mutasi ini kata-katanya adalah paling banyak atau maksimal 5%. Ini untuk semua jenjang, baik SD, SMP, dan SMA. Maka dari
pasal-pasal tadi dapat kita simpulkan per jenjang. Sekarang untuk kuota SPMB jenjang SD domisilinya adalah 70%, kemudian afirmasi minimal 15%, untuk prestasi 0%, untuk yang mutasi adalah 5%. Kalau kita total 70 tambah 15 tambah 5 ini 90%. Lah kok enggak 100? Berarti ada toleransi 10 ini bisa dimasukkan nanti di sini, misalkan domisili kan minimal 70%, itu bisa nanti 75% misalkan. Afirmasi minimal 15% bisa 20%, sehingga totalnya nanti ini 100%. Nah kalau ini maksimal 5, ini boleh turun, boleh 4, boleh 3, boleh 1, boleh 0 ya, itu maksimal namanya kan. Kemudian untuk yang kuota SPMB jenjang SMP itu minimal yang domisili 40%, afirmasi 20%, prestasi 25% dan mutasi 5%. Kita total berapa? 40, 20, 60 tambah 25 ini adalah 85 tambah 5 90. Ada toleransi 10%, ini bisa didistribusi untuk jalur domisili, afirmasi dan prestasi karena di situ minimal. Oke, yang sekarang adalah untuk jenjang SMA, ini bagus ya, angka-angkanya domisili minimal 30%, afirmasi juga 30% dan prestasi minimal 30%, kemudian mutasi maksimal 5%, di total 95. Ada toleransi 5% yang bisa didistribusikan untuk domisili, afirmasi atau prestasi. Nah, sekarang kita lihat persyaratan khusus ya. Untuk yang jalur domisili ini yang dulu katanya tidak pakai KK, ternyata pakai KK ya. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Jadi ini 1 tahun ya. Nanti kalau misalkan anak itu KK, masuk di KK itu 6 bulan atau 1 bulan atau 11 bulan, maka tidak bisa digunakan. Oke, yang kedua, nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada rapor atau ijazah. Jadi nanti nama walinya atau nama orang tuanya di ijazah itu harus sama dengan di KK, atau di rapor juga harus sama dalam kartu keluarga. Kemudian nomor 3, dalam hal nama orang tua atau wali calon murid sebagaimana dimaksud ayat 2 terdapat perbedaan, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid meninggal dunia, bercerai atau kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi boleh, andaikan tidak sama, tetapi ada ketentuan di sini karena meninggal dunia, karena bercerai atau kondisi lain. Ini dari ketentuan untuk jalur domisili, tetap harus punya KK sebagai bukti domisili, tidak bisa hanya keterangan domisili ya. Kemudian untuk jalur afirmasi, persyaratan khususnya adalah persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, misalkan kayak PKH ya, program kesejahteraan harapan keluarga ya. Jadi harus ada kartu itu ya. Kalau tidak punya ya tidak bisa. Yang kedua, persyaratan khusus jalur afirmasi pada calon murid penyandang disabilitas harus memiliki kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial. Jadi dari Kemensos ya, harus ada kartu, tidak boleh ikut jalur afirmasi kategori penyandang disabilitas bila tidak punya kartu khusus. Kemudian atau ya boleh pilih salah satu, atau surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Jadi kalau misalkan tidak punya kartu penyandang disabilitas, boleh pakai keterangan dari dokter ya. Dokter bisa dokter umum atau dokter spesialis. Ini kata-katanya adalah atau, jadi tidak harus dua-duanya, pilih salah satu. Yang ketiga, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana pada ayat 1 berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Jadi ada datanya.
Oke, lanjut ke pasal 20 untuk persyaratan bagi pendaftaran jalur prestasi. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian ya. Jadi harus divalidasi atau dikurasi oleh daerah atau kementerian, tidak bisa sertifikat yang tanpa kurasi, tanpa validasi digunakan untuk sebagai pendaftaran. 2. Prestasinya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas ada prestasi akademik dan atau prestasi non akademik. Akademik itu misalkan juara lomba OSN ya. Kalau non akademik bisa jadi juara di bidang seni atau olahraga. Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ternyata dijelaskan di sini ya. Huruf A dapat berupa A. nilai rapor semester terakhir atau prestasi bidang sains, teknologi, riset, inovasi dan atau bidang akademik lainnya. Jadi jelas ya, rapor masih dipakai ya. Tapi ini atau ya, atau boleh salah satu, ini tergantung dari kebijakan daerah. Oke, yang keempat, prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intersekolah. Ya, jadi nanti ketua OSIS itu bisa dipakai sebagai jalur prestasi non-akademik. Dan juga sebagai ketua organisasi kepanduan di satuan pendidikan pramuka gitu ya. Tapi ingat ini hanya ketua ya, kalau wakil, sekretaris tidak bisa. Oke, yang berikutnya prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga dan atau di bidang non akademik lainnya. Kemudian yang kelima, ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi untuk rapor itu tidak perlu kurasi ya. Kemudian juga pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan ini juga tidak perlu dikurasi. Nah, kemudian yang kelima, dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada 1 belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada A. pemerintah daerah atau unit kerja kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan, paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Jadi kalau andaikan belum dikurasi atau belum divalidasi bisa mengajukan ya gitu. Belakangan ya usul lah tuh kalau belum divalidasi atau dikurasi. Nah, ini yang penting ya. Yang 78 ini. Kemudian pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 adalah calon murid, penyelenggara lomba atau satuan penyelenggara SPMB atau pihak lain yang berkepentingan. Ini yang 8 ini kayaknya baru ya. Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, ini yang nanti akan ada memang yang disebut dengan TKA, tes kompetensi akademik. Nanti ini bisa juga digunakan sebagai jalur prestasi ya. Kalau di daerah ini kayak di Jogja itu sudah ada, jadi pemerintah daerah itu juga sudah menggunakan tes standar. Kalau di daerah lain saya belum tahu, kalau di Jogja sudah ada. Jadi nanti TKA ini akan diwujudkan, insya Allah nanti akan digunakan sebagai pertimbangan juga untuk jalur prestasi, termasuk nanti untuk ke perguruan tinggi ya, juga nanti akan juga digunakan jalur prestasi. Jadi TKA nanti tidak hanya untuk pendidikan dasar dan menengah, nanti untuk melanjutkan ke perguruan tinggi juga akan menggunakan TKA. Oke, berikutnya ini adalah untuk jalur mutasi. Nah, ini ada ketentuan atau persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi orang tua yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki A. surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali, dan B. surat keterangan pindah
domisili orang tua wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ini dan ya, kalau dan dua-duanya, tidak boleh salah satu ya. Yang kedua, persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru. Nah, juga khusus guru ya, maka harus memiliki surat penugasan orang tua sebagai guru dan kartu keluarga ya. Tidak seperti di poin ayat 1 ya. Nomor 3, surat penugasan dari instansi, lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Oke, sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.